masih di 101.1 FM Radio Business and Entertainment. Halo sahabat bisnis, kembali lagi dengan VC dan gue Star VC yang benar-benar sangat menarik jelasnya ya sahabat bisnis. Apalagi anak generasi Z nih ya, sahabat bisnis lagi benar-benar membara tentang kreativitas. Dan kita ini bakalan ngobrol-ngobrol sama kakak-kakak dari Bara Kreatif nih. Nah sebelum itu ya kak, apa sih itu Bara Kreatif? Kalau PC dan sahabat bisnis pengen tahu nih apa itu Bara Kreatif? Jadi kalau Bara Kreatif itu adalah sebuah kreatif agensi di Bandar Lampung yang dimana kita tuh terdiri dari desainer, kemudian ada videografernya, ada fotografernya, ada editornya, ada motion grafernya, ada content creatornya juga. Pekerjaan kita itu biasanya service yang kita tawarkan adalah menghandle mulai dari branding, social media management. Jadi kalau kalian punya usaha itu bisa kita bikin tuh dari logonya, kemudian super grafiknya, materi-materi desainnya, semuanya sampai ke social media manajemennya juga kita bisa handle gitu. Jadi kegiatan jadi Bara itu adalah sebuah kreatif agensi di Bandar Lampung gitu. Berarti kayak agensinya lah ya kak. Jadi kayak kalau kalian butuh itu bisa langsung ke kita gitu. Semuanya udah lengkap di sini gitu. Betul. Dan kalau boleh tahu nih kak, Bara Kreatif ini kapan sih terbentuknya? Udah berapa lama juga terbentuknya? Kalau Bara Kreatif sendiri tuh kita udah berjalan 1 tahun ya kak, 1 tahun setengah. Dan kita itu sekarang juga merintis yang baru, itu Studio Eureka namanya kak. Jadi itu studio fotonya kita. Jadi di kantor kita tuh ada 2 lantai. Jadi lantai bawah itu fokus sama kantornya Bara, dan di lantai atasnya itu untuk studio kita. Jadi kita juga seperti yang Kak Jason bilang itu menghandle beberapa klien, seperti ada yang skincare, terus ada foto makanan juga. Nah itu mereka beberapa kali butuh foto katalog. Nah jadi kita sekarang udah ada studio sendiri untuk foto katalog, dan ada juga sel fotonya yang baru gitu. Oke, berarti Bara Kreatif ini memenuhi banyak banget tempat untuk kalau orang itu butuh apa aja kita ada ini gitu, soal soal foto. Soalnya apalagi kayak banyak banget bisnis, small bisnis yang kayaknya masih butuh bantuan untuk soal fotografer, dan Bara itu bisa banget ngebantunya ya kak. Iya bisa banget ya kak ya. Iya. Nggak cuman fotografer aja sih, sampai kita ngurus ke captionnya, sampai ngurus ke content plan-nya mau ngapain aja nih 1 bulan ini, dan sampai ke pokoknya hal-hal yang mungkin kebanyakan klien kita tuh nggak bisa nge-handle, kita handle sedetail mungkin ya di situ ya gitu. Oh, berarti sangat menarik ya Bara Kreatif ini gitu. Dan kalau PC juga pengen tahu ya kak, ini pertama pemikiran Bara Kreatif itu dari siapa ini? Untuk namanya atau untuk apanya? Enggak deh, kayak ya boleh namanya, dan sebenarnya tujuannya tuh apa sih gitu? Oke, jadi kalau kita mau menjelaskan kenapa Bara Kreatif ini dibentuk, sebenarnya aku tarik dulu ke 9 tahun lalu aku di Bandung nih. Jadi aku di Bandung tuh selama 9 tahun, kemudian balik ke Bandar Lampung itu karena diminta orang tua untuk balik ke Bandar Lampung. Pada saat di Bandung itu sebenarnya aku tuh sudah jadi head designer dan mau dibawa ke Jakarta. Cuman waktu itu ada pergelutan antara mau stay sebagai desainer atau mau balik lagi ke rumah untuk ngikutin orang tua. Akhirnya kita balik ke Bandar Lampung karena hati lebih memilih orang tua nih. Balik ke Bandar Lampung, pada saat balik Bandar Lampung kita kubur mimpi tentang desain itu. Akhirnya ketemu sama istri sampai kita mau menikah, itu kita bikin rumah kan. Waktu menikah itu ternyata interiornya itu adalah temennya istri. Nah pada saat itu ngobrol, ternyata sesuatu yang udah kita kubur itu ya, karena itu passion, itu menggelitik lagi untuk keluar. Iya, biasanya emang kayak gitu ya Kayak kak. gitu ya. Jadi dia mau pelan-pelan itu menggelitik lagi keluar. Obrolan dengan interior itu tentang desain itu tiba-tiba kok kayaknya memaksa aku untuk kayak kembali lagi ke sana gitu. Nah setelah itu kita coba untuk bikin kreatif agensi. Pertamanya itu hanya iseng banget bikinnya, jadi nggak ada niatan bakal selama ini. Jadi kita coba 3 bulan dulu nih di Bandar Lampung. Dari logonya pun waktu itu cuman asal-asalan. Karena memang bener-bener nyoba-nyoba aja. Tim pertama aku itu ada Iqbal Maulana, itu sekarang jadi kreatif. Kemudian ada Yori, itu content planner aku dulu, sekarang sudah di Jakarta ikut agensi lain. Kemudian ada Medianti, itu Medianti dulu akun eksekutif, sekarang sudah di BCA. Jadi udah tinggal Iqbal aja yang sisa sekarang. Nah yang lain teman-teman adalah teman-teman yang baru banget, bukan baru banget ya, yang sudah join itu adalah teman-teman yang sekarang lah tim susunan tim itunya, tim utamanya gitu. Gitu. Berarti kayak ini mimpi yang ternyatanya membuahkan hasil gitu, walaupun kayak mungkin ya
tujuannya beda gitu kan. Betul. Tujuannya mungkin awalnya di Jakarta, sekarang lebih ke yang di tempat kita lahir aja lah, di Bandar Lampung gitu ya Kak. Nah kalau Peci mau tahu lagi nih Kak, seberapa besar peluang dalam dunia kreatif kalau menurut Kakak itu? Apalagi anak generasi Z sekarang kalau dilihat soal digitalnya lebih pinter nih gitu Betul. kan. Nah peluangnya tuh sebesar apa sih Kak kalau mau tahu? Kalau kita bicaranya di Bandar Lampung, Ya. di Bandar Lampung itu peluangnya masih sangat besar, cuman jalannya sempit ya teman-teman. Oh iya benar. Nah itu perlu di garis bawahi, peluangnya besar, cuman jalannya sempit. Iya. Nah sekarang jadi tugas kita adalah bagaimana melebarkan jalan itu, itu karena kalau aku lihat ya, pengalaman aku berada di industri kreatif selama beberapa tahun terakhir ini adalah kebanyakan anak-anak kreatif di Bandar Lampung maunya keluar, nggak Iya, ada yang mau benar. stay di sini. Nah jadi nggak ada yang bisa mengedukasi generasi berikutnya nih untuk Iya. lebih meningkatkan kesadaran visualnya. Sedangkan kalau kita mau bertahan di sini sebagai pekerja kreatif, kita mau nggak mau harus mengedukasi. Nah itulah makanya Bara juga sering melakukan seminar-seminar ke sekolah-sekolah, sering melakukan kolaborasi-kolaborasi. Itu tujuannya untuk meningkatkan kesadaran visual masyarakat Bandar Lampung. Karena kalau nggak kita lakukan sekarang, Iya. masyarakatnya kesadaran visualnya nggak meningkat, nanti yang bakal kena imbasnya sampai kapanpun nggak bakal bisa, pekerja kreatif itu nggak bakal dapat tempat di sini. Iya benar-benar. Begitu. Jadi ya itulah tujuan dari Bara itu sebenarnya adalah campaign kesadaran visualnya itu. Iya, apalagi kayaknya anak generasi Z dan anak-anak sekarang tuh lebih suka pakai freelance gitu. Kakak tahu kan freelance itu dia menggunakan apa digital gitu kan, sama kayak Bara kayak nganuin ngedit caption gitu. Nah anak generasi Z tuh lebih suka digitalnya gitu kan. Dengan adanya agensi dari Bara dan kayak seminar-seminar Bara juga, bahkan ada podcast ini pun kayak mengasih edukasi ke masyarakat Bandar Lampung kalau kalian nggak perlu jauh-jauh, di Betul. tempat kalian lahir pun kalian bisa gitu kan. Iya, betul. Apalagi anak generasi Z ngerasa kayak Jakarta kayaknya lebih baik nih gitu kan. Iya, betul. kayak mimpi kakak dari awal kan Jakarta gitu kan, tapi ternyata lebih kayak Bandar Lampung mungkin lebih better gitu ya. Nah kalau mau pingin tahu lagi nih, kesulitan terbentuknya Bara kreatif ini apa sih Kak? Mungkin Kak Jason bisa ceritain Kak. Mungkin karena Amel waktu itu belum join di awal-awal. Iya, Baru yang join. iya mungkin ya. Jadi kalau kesulitan pertamanya itu adalah di bulan-bulan awal itu kita nggak dapat klien sama sekali gitu. Jadi sempat ada obrolan sama kreatif aku ngomong kalau 3 bulan pertama ini kita nggak jalan, artinya aku harus lepas kamu. Jadi Iya. ya jangan berharap banyak lah, aku ngomong gitu. Jadi di awal-awal itu kita cari klien itu kita gratisin, sama sekali nggak bayar. Nggak bayar sama Nggak sekali bayar Kak? sama sekali. Jadi kita cari dari orang-orang itu, kira-kira aku DM-in tuh kayak restoran-restoran gede di Bandar Lampung segala macem. Aku sendiri langsung DM mereka dan nggak ada yang dibales juga. Iya. Tapi untungnya aku kenal salah satu penjahit kebaya di Bandar Lampung ya, yang terbaik mungkinnya di Bandar Lampung ya, Mbak Tias Kebaya itu yang ngejahitin baju kita waktu itu. Nah aku coba ngomong sama Mbak Tias, boleh nggak aku handle sosial medianya? Kebetulan waktu itu follower Mbak Tias itu kalau nggak salah 127.000. Dia udah brand awarenessnya juga sudah sampai di Jakarta dia. Iya. Jadi Mbak Tias itu ngizinin kita untuk menghandle sosial media beliau. Setelah kita cobain selama 1 bulan, di bulan kedua mungkin karena ada sesuatu yang nggak kurang cocok dengan tempo pekerjaannya, karena kan Mbak Tias itu kan lebih ke yang apa ya namanya ya, meledak-ledak itunya. Jadi kita nggak bisa keep up sama Mbak Tias karena masih baru juga kan baranya, bukan salah Mbak Tias tapi salah baranya pada saat itu. Jadi baranya nggak bisa keep up sama Mbak Tiasnya, akhirnya kita nggak lanjut bulan kedua. Cuman baiknya Mbak Tias adalah masih merekomendasikan beberapa orang ke kita gitu. Dari situlah kita mulai kayak tumbuh lagi pelan-pelan. Di bulan puasa itu yang paling beratnya adalah bulan puasa tahun lalu. Kenapa itu Kak? Itu sama sekali nggak ada klien, bahkan nggak ada foto produk pun nggak ada. Jadi waktu itu memang udah mau sempat kayak pikiran mau udahan ya, selesai. Cuman ternyata ada aja rezeki yang dikasih ya. Iya. Ada lagi jalan sampai akhirnya kita ketemu beberapa klien yang kita handle sampai hari ini. Ada yang sudah sampai setahun, ada yang malah kurang sepi 1 tahun ya malah. Ada yang 1 tahun, Phil House itu 6 bulan. 6 bulan. Jadi klien kita alhamdulillahnya panjang-panjang umurnya sama kita gitu sampai sekarang gitu. Ya itu sih. Kayak berarti kan pasti sebenarnya setiap usaha pasti ada kegagalannya ya Kak. Balik lagi ke yang ngebentuk, kalau misalnya emang dia termotivasi dan masih ada semangat, kayaknya itu buat terpicu buat kita tetap kayaknya bakal stay deh, kayaknya bakal ada rezekinya ya kan gitu kan. Dengan adanya motivasi yang Kakak kasih tahu tadi, kalau
kayaknya pasti ada apa kayak maksud naik turunnya lah ya gitu kan. Tapi adanya Bara Kreatif ini dan ngasih edukasi ke masyarakat, ke anak generasi, ke masyarakat yang di Bandar Lampung malah ngebuat makin termotivasi kalau gue nggak perlu jauh-jauh, gue masih bisa stay di sini untuk nambahin semua hal yang gue suka gitu kan di sini. Oke, sahabat bisnis, kita bakal ngomongin lagi tentang Bara Kreatif, bahkan mungkin juga kita bakal pingin tahu juga apa aja sih Bara Kreatif ini gitu kan. Tapi sebelum itu Pece mau ngasih lagu dulu ke kalian, dan untuk kalian yang mau request lagu dan titip salam bahkan mau nanya ke Bara Kreatif juga boleh, langsung aja ke Instagram kita @aradio_official. Dan untuk kalian jangan lupa tetap stay sama PC dan Bara Kreatif. Stay tune terus di Radio Business and Entertainment. Masih di 101.1 FM Radio Business and Entertainment. Halo sahabat bisnis, masih dengan VC dan Bara Kreatif tentunya sahabat bisnis. Tadi kita udah ngomongin apa sih itu Bara Kreatif gitu kan. Tapi nih ternyata ya sahabat bisnis, Kak Amel ini adalah orang yang termasuk penting ternyata di Bara Kreatif. Kalau boleh tahu apa nih Kak, divisi apa, departemen apa di Bara Kreatif? Oke, jadi aku Amel di Bara Kreatif sebagai akun eksekutif. Jadi kalau kata Kak Jason tuh aku adalah ujung tombaknya tim ya. Jadi di mana aku tuh bertemu klien sebelum klien ke tim itu melalui aku dulu. Jadi briefnya klien, terus permintaan klien, requestnya klien itu seperti apa, aku yang tampung, itu aku yang meeting. Nanti setelah meeting itu bisa disampaikan ke tim gitu. Kalau misalkan klien A itu maunya seperti apa, dan kalaupun nanti briefingnya salah itu juga itu juga aku juga yang agak pressure ya. Jadi kenapa dibilang ujung tombak, karena itu semua pokoknya berketergantungan gitu lah. Iya, satu sama lain berarti benar, ya gitu. Berarti kalau misalnya kakak ada kesalahan ini atasan bisa sangat marah gitu ya. Jadi gimana caranya supaya jangan sampai salah deh briefnya itu apa yang klien minta dan aku sampaikan ke tim itu harus sesuai. Kalau gitu. boleh tahu itu timnya tuh ada apa aja sih Kak? Oke, jadi dari pertama mungkin tadi ada Amel di akun eksekutif kita, itu yang berhubungan langsung dengan klien. Kemudian kita punya kreatif strategis, itu ada Iqbal itu ngurusi copywriter juga dia. Kemudian ada Pia, itu di fotografer dan videografer. Kemudian ada Rashid, itu internship dari Itera ya, itu di desain. Kemudian ada Apil, itu di motion graphic. Kemudian ada Vika itu di desain juga. Kemudian ada, kalau Vika itu dari Abu Dhabi ya, baru pulang dari Abu Dhabi dia. Kemarin kerjanya di Abu Dhabi. Kemudian satu lagi itu ada Gita yang baru join ya, itu jadi bagian admin. Di admin. Nah gitu. Jadi semuanya itu kalau untuk aku sendiri masih sebagai kreatif director juga di situ. Jadi apa-apa itu masih harus aku kurasi dulu sebelum diteruskan lagi ke akun eksekutif. Dari akun eksekutif kan baru diteruskan ke klien gitu. Jadi harus aku cek dulu nih, kira-kira ini pantas nggak lolos atau harus perlu revisi internal di dalam. Gitu. Pasti kalau misalnya tanggung jawabnya agak besar ya, apalagi kalau revisi kan lumayan juga itu ya. Pasti ada miss aja gitu komunikasi di antara setiap karyawannya nih. Oh iya nih Kak, kenapa bidang kreatif sangat diminati anak generasi Z masa sekarang? Kalau menurut Kakak nih. Gimana Mel? Kalau menurut dari nanti Kak Jason juga boleh tambahin ya Kak ya. Kalau misal menurut aku tuh kenapa tertarik banget, karena kita nggak memungkiri zaman sekarang tuh udah pakai sosial media, apalagi anak-anak zaman sekarang sama zaman dulu tuh beda banget ya. Kalau dilihat kenapa, contohnya dari perempuan itu kenapa sekarang tuh lebih bening-bening, karena informasi yang mereka dapatkan itu melalui internet. Contoh TikTok ya. Mereka update tentang skincare apapun itu cepat, gak kayak zaman dulu. Nah, kalau dari bidang kreatif juga sama. Kenapa editing sekarang itu mudah? Karena apa? Aplikasinya udah ada, template-nya pun udah ada. Orang nggak bisa ngedit, bisa ngedit gitu. Dari contoh ya kecil-kecilan deh, edit video pendek gitu ya. Kita tuh ada di situ udah ada template-nya, tinggal masukin video sekitar 3 sampai 5 detik aja udah cukup gitu. Dan menurut aku ya sangat penting, dan untuk memajukan nge-branding diri kita juga gitu. Apalagi anak muda zaman sekarang itu banyak yang mau ke influence atau seperti ya memperkenalkan dirinya itu bagus dengan gimana sih caranya supaya konten kita tuh
Menarik. Iya, Iya, jadi benar. ya cukup penting sih menurut aku. Kalau Kak Jason ada tambahan nggak Kak? Kalau kenapa banyak yang tertarik ke sana? Menurut aku mungkin karena mereka melihatnya pekerjaan kreatif itu dari sudut pandang mereka mungkin ya. Kalau kita udah ngalamin ini udah tahu pahit-pahitnya malah. Mungkin menurut mereka itu pekerjaannya itu lebih fleksibel, lebih asik, lebih seru, lebih keren, lebih edgy lah, lebih kelihatannya itu kayaknya unik banget nih kerjaannya. Kayaknya semua orang tuh kan terakhir kreatif sebenarnya. Iya. Jadi mereka ngerasa kalau mereka itu udah punya bekal kreatifnya nih, tinggal muter otak aja, nggak perlu ngitung, ya. Iya itu. Kan, ya? Biasanya anak generasi Z lebih kayaknya yang hal itu nggak usah deh kayak gitu kan. Jadi semuanya berurusan sama hal-hal kreatif. Nah, tapi sebenarnya ketika kalian join ke kreatif agency, itu artinya ketika kalian kontrak itu bukan cuma kontrak diri kalian, tapi kontrak 24/7 sebenarnya. Mel, kamu udah ngerasain ya Mel ya? 24/7 bener. Jadi tiba-tiba ada aja di calling aja ya Kak. Karena kita tawarkan adalah service bukan produk. Jadi mau nggak mau kita harus melayani, yang kita jual adalah servisnya itu gitu. Nah, kadang memang namanya klien kan kadang ada yang aktifnya di malam hari, ada yang aktifnya malah di pagi hari ya. Mau nggak mau tuh kita, apalagi karena kita agensi yang baru tumbuh juga, kita harus menyesuaikan nih, harus meladeni maunya klien tuh apa gitu. Nah, itu. Jadi ada pahit-pahitnya lah, walaupun kelihatannya kayaknya seru banget, Seru tapi banget. ya seru itu ada ya Mal ya, ada serunya. Kayaknya serunya pas kontennya meledak gitu baru seru ya. Kadang ada saat-saat kayak gitu. Nah, cuma ada juga yang nggak enaknya kayak hari Minggu kadang Amel nggak bisa libur. Ya tetap standby ya. Karena bener-bener yang fleksibel itu berarti ya Iya Kak. benar. Karena kan kita kan salah satu contohnya megang sosial media, handle sosial media klien. Nah itu kan harus kita lihat juga gimana traffic Instagramnya, terus konten-kontennya udah diupload atau belum, adakah yang kurang gitu. Kadang kalian juga tiba-tiba butuh sesuatu gitu, jadi kita harus standby, dan aku standby, tim juga harus standby. Berarti kayak liburnya tuh agak sulit berarti ya Kak. Ya jadi kalau kita itu ada momen dimana kita memang satu hari itu kadang kosong banget, ya ada kayak gitu. Nah itu kita bikin games, kita seru-seruan biasanya kadang. Nah tapi tiba-tiba bisa besoknya itu langsung mendadak bludak ya, banyak banget full. Nah ketika kita liburan itu alhamdulillahnya kita punya tim itu yang paham dengan apa yang harus mereka lakuin. Jadi mereka ya bawa laptop mau nggak mau perginya. Tadi kalau liburan kemana-mana, main-main kemana-mana bawa laptop ya Kak. Jadi ada tanggung jawabnya dari merekanya gitu. Nah mungkin ya itu salah satu nilai yang kita jual juga ya, adalah tanggung jawab yang kita punya untuk ke klien itu benar-benar sangat-sangat tinggi gitu ya. Itu berarti yang buat klien itu masih stay nih sama Bara karena tanggung jawabnya lumayan besar mereka gitu. Ini aku sambil standby juga nih. Takut kayak ada yang ngomongin ya Kak. Berarti kayak walaupun lagi di radio, lagi podcast kayak ini tetap standby gitu. Dong. Tanggung jawabnya sangat besar berarti ya. Boleh Kak, ini kayak mana nih? Dan sebenarnya ya Kak, sistem kerja di Bara Kreatif tuh gimana sih Kak? Kayak lebih enjoy atau kayak lebih fleksibel atau kayak senyaman lo aja deh kayak mana nih gitu. Untuk kakaknya deh, karena kakaknya yang kepalanya gitu. Kalau dari aku sih, kita kan masuk jam 9, pulang jam 4 sore ya Mel ya. Jadi setiap kali setelah pulang itu pekerjaan di luar jam 4 itu ya, istilahnya gini, kalau aku sebagai owner itu aku membeli waktu mereka. Membeli waktu mereka di jam 9 sampai di jam 4 itu. Di luar jam 4 itu artinya mereka itu bukan milik aku lagi. Iya benar. Nah, di luar jam 4 itu artinya ketika ada kerjaan yang harus dihandle di situ itu adalah jadwalnya lembur ya, berarti tandanya udah masuk lembur. Nah, kalau dari aku, cara aku menghargai mereka adalah dengan cara-cara seperti itu gitu. Jadi mereka juga bisa all out ketika mengerjakan pekerjaan yang kita kasih gitu. Nah kalau seru dan gak serunya mungkin Amel yang bisa lebih jelasin. Gimana nih Kak, di Bara Kreatif ini seru nggak mereka semua gitu diajak bekerja samanya? Mungkin banyak yang kayak kakak tadi kan ngiranya kita karyawan tuh udah banyak ya. Padahal kita karyawan tuh di bawah 10 orang gitu, di bawah 10 orang dan satu internship itu ya pasti semua kerjaan ada enak dan gak enaknya ya. Gimana caranya kita mengatasi nggak enak itu supaya biar kita nggak males kerja. Nah termasuk aku juga udah ngerasa kayak Kak Jason, gimana kita ngerekrut teman-teman itu untuk menjadi keluarga, bukan hanya teman kerja. Jadi jujur sampai sekarang juga di Bara aku ngerasa nyaman, teman-temannya juga seru-seru, juga bisa jadi rumah kedua, karena kita juga sering kalau kayak ada kosong gitu kita main bareng, seru-seruan bareng, nginep juga pernah kita. Nyatuin chemistry ya lah. Benar. Jadi kalau kita di hubungan sosialnya bagus, insya Allah di kerjaan juga
juga bagus Iya, gitu. jadi seru juga kan, gak nganggepnya beban berarti iya, ya benar. Kak. Kayak kalau Kak Jason kan di sini tadi udah diceritain ngebangunnya itu bersama istrinya ya. Iya. Kak Jason dan Kak Ica ini. Nah, di sini di Baru tuh sebagai mama papanya kita gitu. Oke, jadi kalau bisa ada keluh kesah ada ke mama mama, ke papanya. papa Iya, boleh lah ya. gitu. Nah, kalau Kak Amelnya sendiri, alasan milih Bara nih. Alasan milih Bara kenapa? Kayaknya nyaman banget nih stay di Bara gitu. Daftarnya juga di Bara. Alasannya kenapa nih? Kalau alasannya sih sebenarnya karena relate sama jurusan aku ya. Aku dari komunikasi, ilmu komunikasi, jadi dimana aku tuh suka banget ketemu orang gitu. Terus ketemunya juga jadinya akun eksekutif, ngobrol sama orang, ngobrol sama klien, dan aku juga suka aktif di TikTok gitu buat Iya, konten buat gitu, untuk konten. ide-ide ke teman-teman, kita buat konten ini yuk gitu. Jadi kadang kalau di kerjaan itu ya mungkin beberapa kali mungkin teman-teman aku lagi kosong, editor full, terus videografer lagi full, kayak aku ngajakin Kak buat konten ini, buat konten ini. Ya nanti gitu. Jadi aku yang semangat untuk buat konten gitu, dan gimana caranya juga Bara juga lebih dikenal teman-teman gitu. Iya. Karena kayak kata Kak Jason juga di Lampung ini masih jalannya susah deh Kak. Iya, kecil lah Kecil. peluangnya. Nah, dari situ mungkin Kalau peluangnya, maaf ya aku potong ya. peluang salah. Kalau peluangnya besar, cuman jalannya masih Oh, sempit. Iya. jalannya yang sempit jalannya ya. sempit. Jadi ya itu mulai dari situ. Gak memungkiri dengan adanya aku di Bara, teman-teman deket aku tahu Bara ada ini Bara. ada Iya, gitu. biasanya kayak gitu. Dan ada Eureka juga. Mungkin aku boleh cerita sedikit Boleh, ya. boleh banget. Bahkan aku sempet ya, sobat bisnis, ngepoin Bara kreatif ini. Wah, kataku kok kayaknya seru banget nih Bara nih. Bahkan ada self photo studionya Iya, sendiri. gitu. Jadi Eureka namanya Kak studio kita. Jadi Iya. agensinya Bara, terus studionya namanya Eureka. Jadi Eureka itu adalah anak baru kita ya, anak dari Bara ya. Jadi sudah itu lebih ke studio kita. Jadi di studio kita tuh ada beberapa bagian ya Kak. Jadi ada studio untuk foto kreatif, foto katalog, dan foto lainnya, termasuk self foto itu. Nah, teman-teman mungkin yang di Bara Lampung itu boleh banget mampir ke studio kita, self foto cobain, karena kita lagi ada promo, dan konsep kita tuh termasuk yang colorful gitu Kak. Oke, gitu. berarti lagi ngikutin zaman banget Iya. nih colorfulnya. Karena kan Gen Z sekarang tuh sukanya yang colorful kan. Iya. Nah, teman-teman mungkin mau cobain juga bisa. Terus atau mau foto juga yang tema dengan estetik, apapun itu juga boleh, coba mampir dulu ke studio kita, lihat-lihat dulu juga boleh. Kalau boleh tahu di mana itu, Kak? Itu di Jalan Imam Bonjol. Di Jalan Imam Bonjol nomor 560 Kemiling, Bandar Lampung. Iya. Deket dari samping Honda. samping Honda Kemiling. Iya, Nah, Honda. deket Nuju. Coba kalau dari Nuju cari aja bisa, atau di Google Maps dicari Eureka Studio bisa Ya, ketemu. sudah ada itu. Berarti kalau Eureka Studio ini punya anaknya dari Bara gitu kan, yang lagi baru dibentuk gitu. Iya. Mungkin kalau boleh tahu apa nih agak kesulitan dari Eureka ini, Kak? Kan kalau Bara agensinya nih, kalau yang Eureka nya studionya, apa nih kayaknya kesulitan dari mulai studio ini? Nah, menariknya gini sebenarnya kalau membuat Eureka ini. Eureka ini baru berjalan belum ada sebulan sebenarnya, Mel. Belum ada sebulan. Jadi menariknya adalah karena kita dari agensi kreatif, Iya. kita udah ngelihat banyak klien sebelum kita tahu, kita banyak belajar dari klien-klien sebelum kita, ketika mereka bikin event, ketika mereka bikin grand opening, ketika mereka melakukan promosi dan lain-lain. Nah, itulah kita terapkan di Eureka itu sebenarnya. Jadi pelajaran-pelajaran yang kita terima selama ini kita kembangin lagi di Eureka itu. Jadi kalau dibilang ada kesulitannya, enggak, Eureka itu jauh lebih mudah daripada ketika kita membuat Bara. Oh, sebenarnya ternyata lebih mudah lebih ya, mudah Kak? sebenarnya ketika Eureka ini, karena ya karena posisinya mungkin yang lebih diminatin sama anak-anak muda ya gitu ya. Iya. Kalau kreatif agensi kan kita perlu edukasi, nggak bisa langsung terjun begitu aja gitu ya. Mungkin perbedaannya itulah. Jadi kalau ditanya perbandingannya dengan Bara, lebih mudah membuat Eureka sebenarnya gitu. Tapi kalau menurut Kakak, Eureka ini sangat-sangat mengikuti anak Gen Z banget apa enggak nih? Harapannya begitu Iya, ya, harapannya. Harapannya berarti ngikutin anak Gen Z banget ya. Karena kan kayak kalau misalnya ngelihat self studio itu udah banyak banget gitu kan. Tapi apa bedanya Eureka sama yang lain nih, Kak? Oke, positioning ya nih. Unique selling point-nya. Oke. Mungkin perbedaan Eureka dengan yang lainnya adalah kalau yang lain rata-rata mungkin di Bandar Lampung ini kan ngambil trennya adalah estetik ya, Iya, teman-teman. benar. Kalau yang kita ambil di sini adalah Eureka itu adalah sebuah aha moment sebenarnya. Jadi kalau kalian tahu, nah itu adalah aha moment.
Jadi oke. Eureka itu adalah kata-kata yang diucapkan Archimedes ketika dia menemukan teori pengapungan. Jadi dia keluar dengan tanpa busana, dia teriak Eureka. Nah itu dipakai sampai sekarang ketika orang menemukan sesuatu pemecahan masalah tuh, dia ngomong Eureka. Nah jadi Eureka itu adalah momen di mana seseorang menemukan dirinya, kalau menurut kita. Nah makanya yang kita kembangkan di Eureka adalah energinya sebenarnya. Jadi warna-warna yang kita pakai adalah warna-warna yang colorful, ya, sesuatu yang minimalis banget lah pokoknya kalau di Eureka itu. Jadi nggak estetik, nggak banyak dekorasi ya, minimalis banget pokoknya gitu. Ya memang itu yang kita mau tarik adalah energinya itu, energi anak mudanya yang mau kita tarik di situ. Jadi energi kayak bahagianya tuh dapat banget pas foto di Eureka gitu ya. Tapi emang bener sih Kak, anak generasi Z itu emang lebih milih yang estetik. Tapi yang kayak Eureka ini ada gebrakan baru yang buat kayaknya anak generasi Z dan sobat bisnis nih jadi lebih minat kalau boleh deh kayaknya ke Eureka nih, gue banyak nih yang mau gue cari nih di Eureka nih. Boleh banget, boleh banget. Oke sobat bisnis, kita bakal lanjut lagi ngobrol-ngobrol ke Kakak Bara yang kayaknya seru banget ya kalau ngomongin kreativitas ya. Apalagi anak generasi Z ini lagi suka banget tentang kreativitas. Tapi untuk kalian stay tune terus di Radio Business and Entertainment. Masih di 101.1 FM Radio Business and Entertainment. Halo sahabat bisnis. Sahabat bisnis, kita tadi udah ngomongin tentang kreativitas dan juga bara kreatif nih sahabat bisnis. Sebenarnya seru ya sahabat bisnis kalau kita ngomongin tentang kreatif, apalagi anak generasi Z soal kreatif, editing, digital itu sangat-sangat yang suka banget nih ya kan. Apalagi kayak banyak banget sahabat bisnis yang suka freelance juga nih. Tapi sebelum itu Pece tuh pengen tahu nih Kak, siapa sih target pasar bara kreatif nih Kak? Oke, aku Mel. Ya. Jadi dulu awalnya ketika terbentuk itu kita lebih memilih ke UMKM menengah ke bawah. Karena menurut aku, dengan pendapat aku ya, lebih baik perputarannya cepat gitu. Jadi apa untungnya kecil-kecil tapi perputarannya cepat. Jadi kita menarget UMKM menengah ke bawah. Tapi seiring berjalannya waktu ternyata market kita lebih fit. Untuk saat ini harga bara itu bisa dibilang di atas rata-rata agensi yang ada di Lampung. Nah jadi untuk rate harganya di atas rata-rata. Nah kenapa kita pingin tetap mempertahankan harga itu, kita nggak pingin turunin, karena menurut aku di harga itulah bara itu bisa menunjukkan kualitasnya. Jadi bisa maksimal bekerjanya di situ gitu. Kalau aku turunin mungkin karena mau mengejar di yang market lebih ke bawah, takutnya kualitas yang kita tawarkan itu turun gitu. Nah jadi kita mengkurasi klien itu dari harga itulah gitu. Jadi ketika klien sudah cocok sama bara, nah dengan harga yang kita tawarkan di itu, kita pasti bekerja maksimal untuk menyelesaikan masalahnya gitu. Karena tugas kita kan sebagai problem solver ya. Nah jadi dia ada masalah, misalnya kayak kok kafe gua nggak rame nih. Nah kita cari solusinya bagaimana, gimana caranya, apa yang harus kita lakuin, kita bikin plannya dan lain-lain. Itu adalah tugasnya kita gitu. Nah jadi kita mau setiap kali kita memilih klien, kita dapat klien yang memang benar-benar bisa kita selesaikan dengan maksimal gitu. Gitu. Jadi kalau untuk target marketnya memang agak di atas rata-rata sekarang ya harganya ya, untuk harganya, padahal kita nggak pengen kesana sebenarnya bidiknya, cuman memang dapatnya di sana. Dan juga ternyata yang fun fact-nya itu adalah yang banyak pakai kita adalah anak-anak ini juga, milenial juga ya, milenial juga berarti ya milenial juga gitu kebanyakan. Justru yang di atas malah lebih menawar lah gitu istilahnya ya. Jadi kalau ada milenial kayak oke Kak, boleh gitu. Karena mereka mungkin lebih sadar ya dengan apa yang ditawarkan sama kita. Mereka tahu nih kalau bikin motion itu nggak gampang. Nah mereka tahu kesulitannya ketika bikin after movie kayak gini tuh nggak bisa semua orang bikin. Nah jadi mereka lebih sadar, lebih terbuka matanya, lebih gampang gitu kita ngomongnya. Kalau ini kita tawarkan. Cuman kalau yang udah lebih berumur mungkin kan ngelihatnya banner aja segitu gitu kan. Bener, Kak. Gampang bikin banner doang, bikin video-video aja loh gampang gitu kan. Mungkin cara mereka berpikirnya. Editnya di sini aja, nggak usah berbayar gitu. Nah jadi mungkin perbedaannya di situlah. Nah ya kita sampai saat ini, sejauh ini sih kita mempertahankan untuk di atas rata-rata itu, supaya kualitas yang kita bisa hasilkan itu adalah kualitas terbaik yang bisa bara berikan gitu ya. Dan anak generasi Z ini juga lebih melihat kualitasnya gitu kan. Kalau mungkin ya yang di atas generasi Z, mereka lebih kayak cuman buat kayak gitu aja kok segini sih gitu. Tapi kalau anak generasi Z, wah ini kualitasnya bagus gitu kan. Jadi kayaknya gue nggak bakal kecewa sama kayak itu gitu kan Kak. Nah nih Kak, kenapa milih mangsanya tuh pasar tersebut? Ya tadi seperti yang aku jelaskan sebelumnya, mungkin karena
dari harga itu kita pengen mengkurasi klien. Jadi kalau dari harganya udah nggak cocok, artinya nggak bisa jalan bareng sama bara nih gitu. Karena kita juga nggak pingin kita nggak pingin kalau misalnya budgetnya ditekan, nanti kualitas yang kita hasilkan juga jadinya jelek. Nah, itu pun bakal jadi portonya bara gitu kan, bakal dilihat orang sebagai portfolionya bara. Jadi kita nggak pingin yang keluar dari bara itu hasilnya kurang maksimal. Nah, makanya market itulah yang kita pilih dan kita pertahankan. Mungkin kedepannya kita bisa bikin second liner ya, di mana kita bisa menjamah market yang di bawah mungkin. Nah, tapi mungkin suatu hari. Kalau sekarang sih kayaknya beberapa klien yang kita handle udah ada antrian juga. Jadi ya kita kerjain yang sekarang dulu mungkin yang udah ada gitu. Karena kalau misalnya takutnya kalau misalnya kita ngambil banyak target juga kan itu agak lumayan pressure juga buat baranya kan. Jadi kayak lebih milih untuk yang bisa dilakuin dan untuk tanggung jawabin gitu ya Kak. Tapi ini Kak, kalau PC dan Sahabat Bisnis mau tahu tuh ini project yang lagi besar banget ini apa nih Kak? Mungkin klien yang kita handle ya. Iya, klien kita handle ya. Itu ada restoran yang Phil Garden, terus ada juga Phil House, terus ada juga yang udah berjalan sama kita 1 tahun itu One Recipe, itu adalah crunchy shoes gitu, dan itu juga banyak peminatnya. Terus ada juga dari interior ada Tera dan Rumah Rasya ya Kak ya. Terus ada juga beberapa yang baru mau buka resto nanti soon ini, kayak Korean food gitu, street food dan lain-lain. Itu masih proses untuk kita lagi ngembangin juga untuk Instagram dan sosial medianya gitu. Yang lagi pitching ada juga kita pitching untuk produsen kue roti itu ya ada. Kalau kesulitannya nih apa nih Kak? Untuk dengan banyaknya target pasar kalian tuh kesulitannya apa nih Kak? Kalau Sahabat Bisnis dan PC mau tahu, boleh tahu nih. Mungkin kesulitannya ini ya, setiap brand yang kita handle itu punya karakternya masing-masing. Jadi setiap kali kita belajar, kalau ketika kita menghandle Phil House, artinya kita harus belajar apa aja jenis-jenis makanannya, jenis-jenis jualannya, minumannya apa, sampai kita harus belajar tentang siapa DJ-DJ-nya gitu ya. Nah, ketika kita ngurus One Recipe, kita harus tahu nih ini aslinya dari mana makanan ini gitu. Kemudian kalau kita lagi menghandle besok Korean food, artinya kita harus tahu juga nih ini makanan Korea yang kayak mana, dirasain juga sama kita mungkin kan, biar kita bisa ini. Nah, kita harus cari juga talent yang sesuai dengan profile dari si brandnya itu gitu. Jadi ya kesulitannya mungkin karena brand yang kita handle beda-beda, itu jadinya kita harus tahu nih karakter setiap brand tuh maunya kayak mana gitu. Tapi itu juga menambah relasi kalian juga nggak sih sebagai karyawan ya kan? Karena kan banyak hal yang kayak ini nggak pernah gue coba, akhirnya gue coba gitu. Oh ini ya gini rasanya gitu kan. Apalagi kayak soal makanan gitu kan. Gak mungkin kita ngebuat video terus buat caption tapi kita nggak tahu apa yang dirasain dan makanan itu apa gitu kan Kak. Nah sebenarnya ya Kak, kalau misal anak generasi Z ini soal kreatif tuh sangat besar nih. Tapi menurut Kakak minatnya generasi Z soal kreatif ini sebesar bara yang kayak naik turun ini enggak sih Kak? Apalagi Kakak kan dari bawah sampai ngubur mimpinya, terus akhirnya kayak kayaknya gue bisa nih buat bara gitu. Nah kalau untuk anak generasi Z ini kayak mana nih Kak? Mungkin untuk generasi Z ya, Gen Z ini pesan dari aku mungkin ya. Tadi seperti aku bilang, kalau peluangnya besar banget di Lampung ini tentang kreatif, karena banyak yang belum disentuh sama kita sebenarnya. Dan juga pekerja kreatifnya kebanyakan sekarang ini kan keluar. Nah, banyak yang belum kita sentuh, jadi mungkin lebih ke pragmatis. Jadi pragmatis itu istilahnya masang harganya mungkin kita pelan-pelan naik. Jadi jangan langsung pingin tinggi, karena kan tadi ada obrolan kalau banyak freelance sebenarnya di Bandar Lampung. Itu karena mereka nggak puas dengan fee yang mereka dapetin dari hasil in-house. Nah mungkin pelan-pelan aja, karena kalau kita bertahap nanti suatu hari pasti Bandar Lampung bakal maju kok untuk kreatifnya gitu. Kita bakal dihargai. Seperti tadi aku bilang, kalau memang peluangnya besar tapi jalannya aja yang sempit nih. Gimana caranya kita melebarkannya jalan ini? Nah gimana caranya supaya kita didengar sama orang? Gimana supaya saudara-saudara kamu tuh sadar kalau mau bikin toko atau mau bikin usaha itu nggak cuman bikin banner doang. Benar. Kan itu harus kita yang edukasi nih gitu. Nah terus mungkin aku mau sampein, kalau kalian memang pingin jadi pekerja kreatif, semua sesuatu itu dimulai dengan sebuah komitmen. Tapi nggak bakal bisa selesai tanpa konsistensi. Nah itu jadi harus ada konsistensinya juga gitu. Kalau kalian melakukan sesuatu itu selama setahun berulang-ulang, itu pasti jadi sesuatu, nggak mungkin nggak gitu. Banyak yang menyerah di jalan, menyerah tengah jalan nih, kayak
Biasanya emang kayak gitu ya Kak. ngerasa kayak kok bayarannya kecil banget, Iya. kok nggak dapat klien, mereka menyerah. Ya, memang prosesnya seperti itu, jadi harus konsisten. Karena ya itu aku yakin banget sesuatu yang dilakukan selama 1 tahun berulang-ulang pasti membuahkan hasil. Iya. Nah, kalau untuk Kak Amel nih, menurut Kak Amel, bagaimana cara menumbuhkan kreativitas dalam diri? Apalagi kan Kakak kayak dari ilmu komunikasi nih, kreativitasnya lumayan besar juga nih. Kalau menurut Kakak gimana nih tips untuk menumbuhkan kreativitas dalam diri generasi Z sekarang? Oke, kalau menurut aku sih mirip ya, maksudnya kata Kak Jason, apa yang udah kita kerjakan itu pasti kalau kita konsisten tuh bakal menumbuhkan hasil ya. Iya. Sama kalau kayak Gen Z, kalau misalnya dia kayak contoh aku suka ngedit nih buat konten, tapi kalau nggak konsisten ya orang nggak akan kenal aku nih siapa gitu. Iya, benar Semua banget. kita tuh harus ada prosesnya, dan pastinya kalau misalnya kita mau belajar pasti itu juga akan dapat hasil yang maksimal. Kalau teman-teman Gen Z tadi aku kan udah bahas sedikit tentang yang suka ngedit konten. Di Bara juga itu kita suka dapat relasi dari teman-teman talent gitu. Jadi Bara tuh punya talent dari teman-teman Gen Z juga nih, teman-teman yang suka foto, terus suka jadi talent skincare, baju. Dan kita suka ngadain kolaborasi di situ, dimana nanti teman-teman boleh deh lihat Instagram kita. Kadang kita juga butuh talent, itu bisa coba nge-apply ke kita. Nah dari situ kan kita jadi temen. Sometimes ada project lagi kita bisa hubungin dia. Nah teman-teman yang mungkin gue belum ada wadah ini untuk dimana sih bisa nyoba buat video jadi talent atau apapun itu, mungkin dari situ kita butuh talent, butuh tim juga. Kalau misalkan ada event gitu bisa ke Bara. Jadi kalau talent itu kita lebih contoh produk skincare, kita pasti butuh talent yang perempuan, terus abis itu dia pede depan kamera. Nah mungkin teman-teman yang belum pede depan kamera bisa belajar juga dari kita gitu kan. Kita ada sharing session juga. Iya, ada sharing session juga setiap mungkin sebulan sekali untuk ajak teman-teman yang itu free ya, nggak bayar sama sekali. Kita kasih snack juga. Nggak bayar, Nggak bayar, free untuk sharing session, tapi mungkin jumlahnya cuma 8 orang per sesi itu. Jadi kita kumpulin teman-teman untuk ngobrol bareng. Apa sih kendala kamu di dunia kreatif? Apakah tema yang pertama itu kemarin, apakah kamu cocok jadi desainer atau seniman? Kalau kamu melukis dari hati artinya kan kamu seniman. Tapi kalau kamu berkomunikasi artinya kamu desainer. Nah itu kita bikin kayak gitu, sharing kayak gitu. Nah terus aku mungkin mau nyampein kalau Gen Z ini sangat berperan penting buat Bara. Benar. Karena kalau tanpa Gen Z kita itu sebenarnya nggak bisa. Kita tuh kiblatnya sebenarnya ke Gen Z ya. Kita ngelihatnya apa yang tren di Gen Z nih sebenarnya. Karena kenapa kita berpikir gitu? Karena kita percaya pada akhirnya semua akan Gen Z. Iya kan? Benar. Gen Z ini yang bakal menggantikan ya milenial dan lain-lain kan. Bakal jadi calon target market kita berikutnya. Jadi kita sangat respect lah sama Gen Z ini, sangat menghargai Gen Z gitu. Iya, biasanya kalau misalnya ada yang minat jadi talent juga berarti bisa ngehubungin Bara berarti ya Kak. Nah kalau Kakak sendiri pernah nggak ngerjain projectnya anak SMA tuh kayak tentang perpisahan mereka, video-video seremoni mereka gitu, pernah nggak sih Kak? Kalau untuk sampai saat ini gitu ya, kita lebih ke after movie-nya ya Kak, after movie event. Terus abis itu kemarin juga pernah profile sekolah, karena kan di zaman sekarang juga sosial media sekolah tuh penting ya. Iya benar. Kan? Jadi sekolah tuh pengen punya video profile. Nah itu bisa ke kita juga kemarin. Dan kalau untuk nanti selanjutnya ada project kayak yearbook gitu ya, kayak foto-foto kelas gitu, itu mungkin juga bisa ke Bara. Dan kan kita udah studio ada studio juga. Sejauh ini belum dapat kesempatan untuk melakukan itu gitu ya. Cuman kalau ada yang mau nge-reach kita untuk bikin itu, kita sangat senang kok gitu. Iya, itu hal baru lagi buat Bara ya, berarti untuk belajar lagi gitu. Mungkin kita pernah juga nge-handle suatu event ya yang bayarannya itu sangat kecil, tapi nggak apa-apa selama itu kita senang ngelakuinnya, kita kerjain gitu. Waktu itu pernah ada yang kayak gitu kok. Apalagi kalau misalnya yang ngajak kerjasamanya tuh friendly, baik, terus kayak pengertian gitu. Kak deadline-nya nggak usah panjang-panjang, nggak usah cepet-cepet, nggak apa-apa gitu kan. Itu kan sangat disukain ya. Jadi kita mengerjakannya juga senang gitu ya. Tapi semuanya pasti senang dong kita. Pasti senang. Cuman kadang ada ya pressure-nya pasti lah ya Kak gitu. Oke sobat bisnis, kita bakalan ngomongin lagi tentang harapan
kreativitas di Bandar Lampung ini. Tapi sebelum itu kita bakal dengerin lagu dulu. Stay tune terus di Radio Business and Entertainment. Masih di 101.1 FM Radio Business and Entertainment. Halo sahabat bisnis, kembali lagi dengan PC dan kakak-kakak dari Bara Kreatif dong pastinya. Gak kerasa banget kita tadi udah ngomongin banyak banget tentang kreatif dan ngulik-ngulik Bara Kreatif nih gimana sih gitu kan. Nah sebelum kita closing kayaknya PC mau ngedengerin dulu dari kakak-kakaknya harapan untuk Bara Kreatif kedepannya gimana nih kak? Oke, untuk Bara Kreatif harapannya kedepannya semoga semakin membara ya. Itu kan tagline jargon kita, tetap membara ya. Tetap membara. Kemudian semoga Bara juga bisa menjadi barometer untuk industri kreatif di Bandar Lampung, juga menjadi penyemangat buat teman-teman yang mau jadi pekerja kreatif di Bandar Lampung. Ternyata di Bandar Lampung ini ada harapan loh, ada peluangnya gitu. Nah mungkin ya semoga Bara bisa memajukan kesadaran visual masyarakat di Bandar Lampung ini gitu. Iya. Nah kalau misalnya nih kak, harapan industri kreatif Lampung dan anak muda di Lampung nih soal kreativitasnya mereka nih, soal digitalnya nih gimana nih kak? Semoga semakin berkembang, semakin maju, semakin melek dengan teknologi, bisa menjadi kiblatnya mungkin di Sumatera ini ya kalau bisa ya, karena setahu aku di Palembang itu juga belum terlalu banyak agensi kreatif. Ya, jadi bisa jadi kiblatnya di Bandar Lampung ini, orang-orang untuk melihatnya ke Bandar Lampung, untuk Sumatera dulu aja, nggak usah jauh-jauh gitu. Dan juga berharap untuk kesadaran visual masyarakat di Bandar Lampung ini meningkat, karena kalau bukan kita yang mengedukasi, bukan Gen Z yang mengedukasi, mau siapa lagi gitu. Nah mungkin kalau di seperti itu mungkin ya kalau dari aku untuk itunya. Berarti kalau misalnya harapan untuk anak muda ini, ayo buka mata lah ya. Kalau kalian tuh sebenarnya besar harapannya di Lampung gitu, gak usah jauh-jauh lah gitu kan. Gak usah jauh-jauh lah, mungkin lebih dikurangin sisi idealisnya. Karena aku kenal banget beberapa orang yang mungkin idealis, pengennya begini. Kadang kenyataan tuh memukul sangat keras ya teman-teman. Kita tinggal di Bandar Lampung yang nggak bisa kita lihat kiblatnya terlalu jauh ke Jakarta, Bandung atau Surabaya. Kita harus pahami juga market di sini yang sedikit tricky. Jadi kita harus lebih pragmatis, mungkin lebih harus fleksibel. Kita tebang pilih nih, kira-kira hal yang ini cocok di sini, tapi harus kita kolaborasikan dengan hal yang cocok di Bandar Lampungnya gitu. Nah jadi teman-teman jangan lupa juga untuk selalu berkolaborasi, karena itu yang membuka pintu-pintu kita ke tempat yang lainnya gitu. Iya benar. Nah nih kak, udah tentang harapan ya sahabat bisnis ya untuk anak muda yang di Bandar Lampung untuk kreativitasnya lebih ditingkatin lagi, lebih berpikirnya tuh lebih jernih lagi. Kalian gak usah jauh-jauh, cukup di Bandar Lampung aja kalian bisa ningkatin banyak kreativitas kalian gitu kan. Nah kalau untuk kakaknya siapa nih yang mau promosiin tentang Bara nih? Oke, jadi mungkin kita udah ngobrol panjang, terus teman-teman mau tahu nih Bara Kreatif Studio ini gimana lebih detailnya, wajah-wajah yang dibalik suara ini dan dibalik tim gini. Kalian boleh banget visit ke Instagram kita di bara.lpg. Di situ udah lengkap profile kita, terus ada activity kita setiap hari, apa aja yang kita kerjain. Terus di situ juga ada video-video seminar, mungkin teman-teman dari kampus atau dari manapun yang mau ngajak kolaborasi kita juga boleh banget, nanti bisa hubungin kontak yang di situ. Iya. Gitu. Nah kalau untuk yang foto studionya nih Kak. Nah teman-teman juga boleh banget untuk warga Bandar Lampung ya, khususnya yang terdekat tuh daerah Kemiling, itu kita ada studio di situ, dan kebetulan kantor kita juga di situ. Itu ada namanya Eureka. Nah itu pengejaannya EUREKA.LPG. Nah Instagramnya boleh dilihat-lihat di situ teman-teman. Gen Z, ciwi-ciwi nih biasanya yang mau ngajak teman-teman besti atau pasangannya juga foto nih. Tuh lucu-lucuan di situ, boleh banget foto di self foto kita di eureka.lpg. Oke nih, ditunggu ya sahabat bisnis anak generasi Z nih datang ke Eureka, dan ya mau tahu lagi tentang Bara Kreatif boleh banget ya sahabat bisnis. Nggak kerasa banget sahabat bisnis, udah 2 jam kita ngomongin tentang Bara Kreatif, tentang kreativitas anak muda dan tentangnya minat kreatifnya anak muda nih sahabat bisnis. Dan motivasi PC yang PC bisa dapat dari kakak Baranya adalah gak perlu jauh-jauh, di Bandar Lampung pun bisa gitu. Semua harus mulai dari nol, dan semangat tetap jadi nomor 1.
Apalagi kalau kalian punya minatnya lebih besar dari yang kalian impikan gitu. Oke sahabat bisnis, langsung dari Bisnis Sentra Radio Raja Basa Bandar Lampung, PC pamit dari pendengaran sobat bisnis. Terima kasih yang udah dengerin PC selama 2 jam terakhir. And the last one from me, have a nice day dan keep business and hits. See you.